poligaminya Nabi itu untuk memuliakan janda-janda para pejuang Islam di medan perang yang dinikahi Rasulullah. Itu juga adalah janda yang udah lanjut usia. Tujuannya apa? Yakni memenuhi kebutuhan hidup, menjaga jiwa dan keyakinan agama Islamnya supaya nggak goyah. Bagian orang Ustaz mungkin terutama dari ummahat ya Ustaz yang bilang kan sunnah banyak gitu. Kenapa harus poligami ini? Allah SWT berfirman, hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam Islam secara kafah kalau masih ada sunnah yang kita tinggalkan? Sunnah pun kalau kita bicara poligami tadi kan awal ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalaupun yang mengatakan sunnah, apakah sunnah itu bukan untuk diamalkan? Kadang-kadang ada orang mengatakan kan itu cuma sunnah. Loh, terus untuk apa disyariatkan? Oke ya, itu tadi Pak Khalid bilang kalau poligami itu sunnah, bahkan ada yang bilang wajib. Lalu kenapa kita harus mempermasalahkan? Bukankah kita harus masuk Islam itu secara kafah? Kafah itu secara menyeluruh ya, atau utuh. Pertama, terkait sunnah yang dimaksud, itu Pak Khalid sebenarnya harus menjelaskan juga bahwa kan ada sunnah dalam syariat Islam, hukum. Sedangkan bisa kita ketahui bahwa poligami dalam 4 mazhab ya, imam 4 mazhab itu mengatakan mubah atau boleh, bukannya sunnah. Kalau boleh itu berarti ya tidak ada konsekuensi hukum, boleh dilakukan. Nah, stop dulu sampai di situ. Lalu sunnah yang lain. Sunnah itu juga adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi. Nah, di sini kalau kita pelajari secara sejarah, poligami yang dilakukan oleh Nabi ini adalah sebuah hal yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi secara hukumnya itu jumhur ulama mengatakan boleh, bukannya sunnah. Nah, lalu timbul lagi pertanyaan, bagaimana sih poligaminya Nabi itu? Kenapa kok ustadz pendakwah ini begitu kebelet, seolah-olah kalau tidak poligami itu Islamnya tidak kafah kan? Ini lucu sebenarnya. Jadi orang yang nggak poligami itu nggak kafah dong. Ini sebenarnya harus diluruskan. Memang itu sunnah, tapi sunnah adalah kelakuan Nabi atau apa yang dilakukan Nabi. Tetapi hukumnya itu bukan sunnah, Pak. Mubah boleh. Bahkan kalau kita teliti turunnya ayat surat An-Nisa yang membahas terkait bolehnya poligami ini yang membatasi sampai 4, itu sebenarnya kalau kita mau sedikit cerdik melihat bahwa itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk poligami, bukan sebuah perintah. Kenapa? Bahwa poligami itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam muncul. Di zaman jahiliyah, entah itu di zaman dulu sebelum Islam menerapkan hukum ya, di segala peradaban itu poligami sudah ada, tak terbatas. Di segala agama, baik Yahudi, Kristen, itu sudah ada poligami. Bukan Islam yang mencetuskan poligami ya, tetapi malahan Islam memberi aturan terhadap poligami, itu memberikan sesuatu perlindungan bagi wanita, yakni poligami diperketat. Syaratnya diperketat, jumlahnya yang diperbolehkan juga dibatasi, hanya 4. Yang tadinya itu bisa sampai 10, 15, bahkan ratusan, dan gak jelas. Maksudnya gak jelas itu pokoknya wah kacau balau sebelum diatur. Nah, kembali lagi ya, kita tanggapi statementnya Pak Khalid ini. Jadi disclaimer juga, saya tidak kontra terhadap
situasi laki-laki itu poligami kalau memang dibenarkan ya, atau memang menjadi alasan yang diperbolehkan oleh agama. Kita tahu pertama, di saat menikah dia itu sangat sulit untuk memiliki keturunan. Lalu yang kedua, istrinya itu tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya lagi. Yang ketiga, terdapat cacat fisik yang sehingganya kewajiban istri itu tidak bisa dilaksanakan. Ini tapi debatable ya, tapi secara umum seperti itu. Saya tidak menang. Tapi kalau yang dikatakan Pak Khalid itu ya sunnah, oke, Nabi pernah melakukan. Tapi kita lihat dulu Nabi, kita lihat pernikahan Nabi itu yang pertama dalam Islam ya, ada bersama Khadijah. Khadijah dinikahi Nabi itu sudah tua ya, janda tua. Nabi bertahan pernikahannya dengan Khadijah itu sampai akhir hayatnya Khadijah, yakni selama 25 tahun. Setelah 25 tahun Nabi itu ceritanya itu sangat bersedih ya, sangat bersedih setelah meninggalnya Khadijah. Lalu terdapat dua pilihan ya, Nabi mau menikah dengan siapa. Yang pertama adalah dengan Saudah, lalu yang kedua dengan Aisyah. Karena Siti Aisyah itu waktu itu masih kecil, maka Nabi Muhammad SAW itu memilih Saudah, yang menurut beberapa riwayat Saudah ini orangnya sudah tua dan juga perawakannya gemuk ya, tidak enak dipandang lah, intinya begitu. Tetapi Nabi masih mau menikahinya. Lalu Saudah sendiri sebenarnya juga nggak mau menerima tawaran pernikahan dari Nabi, karena dia tahu diri lah ya, kayaknya saya nggak, karena saya sudah tua, saya sudah nggak ada hasrat lagi untuk menjalankan rumah tangga. Tetapi karena Saudah ini berpikir bahwa saya ini dinikahi oleh Nabi, sampai akhir hayatnya saya ini ketika mati saya harus punya suami, intinya gitu. Apalagi suaminya ini Nabi Muhammad SAW. Jadi sampailah pernikahan Nabi itu bertahan dengan Saudah itu sampai akhir hayatnya Saudah. Poligami pertama itu dengan Siti Aisyah, yang catatannya Siti Aisyah itu satu-satunya perempuan yang dinikahi oleh Nabi dalam kondisi masih perawat, yang lainnya janda. Lalu bagaimana sih sebenarnya hikmah dari disyariatkannya poligami oleh Nabi Muhammad SAW? Syariat ini maksudnya hukumnya itu mubah ya, bukan sunnah seperti yang dikatakan Khalid tadi. Jadi yang pertama, hikmahnya itu adalah Rasul memberikan contoh kepada umat bahwa poligami merupakan perkara yang boleh atau tidak dilarang. Jadi Nabi tidak merubah tradisi yang sudah ada, tetapi membatasi jumlah yang dibolehkan untuk poligami dan juga membatasi syarat-syaratnya. Yang paling utama adalah adil. Lalu yang kedua, hikmah pendidikan. Rasul mengajarkan agama kepada istri-istrinya berhubungan dengan masalah-masalah privat. Jadi kalau kita mau flashback lagi ya, banyak hukum-hukum atau aturan-aturan fikih wanita itu terjadi karena interaksi dengan istri-istrinya Nabi. Dan istri-istrinya Nabi inilah yang memberikan pendidikan kepada wanita-wanita lain terkait dengan hal ihwal rumah tangga, hal ihwal kewanitaan seperti haid, nifas dan lain-lain. Jadi salah satu tujuannya itu. Jadi istri-istri Nabi ini menjadi pusat informasi bagi kaum muslimah pada waktu itu. Nah, contohnya Siti Aisyah yang menjadi rujukan dan pusat informasi tentang wanita ya, bahwa banyak hadis-hadis riwayat yang disampaikan oleh Aisyah.
Lalu yang ketiga, hikmah politik. Poligaminya Nabi itu supaya mudah menyebarkan Islam. Di samping itu supaya bangsa Arab itu nggak terpecah belah. Contoh pernikahan yang beliau lakukan adalah pernikahan dengan putri dari Harith, suku Bani Mustalik yang bernama Juwairiyah. Lalu yang keempat adalah hikmah sosial. Poligaminya Nabi itu untuk memuliakan janda-janda para pejuang Islam di medan perang yang dinikahi Rasulullah, itu juga adalah janda yang udah lanjut usia. Tujuannya apa? Yakni memenuhi kebutuhan hidup, menjaga jiwa dan keyakinan agama Islamnya supaya nggak goyah. Jadi kalau memang yang kata Pak Khalid itu disyariatkan bagi kaum laki-laki bahwa harus poligami supaya Islamnya kafah, tapi dengan catatan harus bisa meniru apa-apa hikmah poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu. Berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, pendidikan terhadap istrinya kurang. Dia maksa poligami, istrinya itu menilai bahwa suaminya itu nggak bakal bisa adil. Berarti memang dia tidak bisa menjadi contoh. Lalu dia memaksakan untuk poligami, menikahi istrinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama, tidak dicatat oleh KUA dan negara tentunya, mengakibatkan si istri ini yang kedua yang dipoligami ini secara hukum positif di Indonesia itu tidak terlindungi. Kenapa? Karena perkawinannya tidak dicatat. Ketika tidak dicatat, maka dia secara hukum ataupun hukum positif Indonesia tidak bisa menuntut si lelaki ini kalau dia menyelewengkan kewajibannya, seperti contoh menafkahi, memberikan nafkah lahir batin, perlakuan yang baik dan lain sebagainya. Apalagi setelah punya anak, itu tidak bisa dicatat. Dia tidak bisa menginduk kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Jadi dia tidak bisa memiliki hak waris, tidak bisa menuntut apa-apa yang harus diterimanya, ya sudah pasrah. Maka konteksnya Pak Khalid mengatakan bahwa masuk Islam secara kafah, ya kafahkan dulu pengetahuan laki-laki, kan gitu. Kemampuan laki-laki itu apa saja? Kemampuan finansial, kemampuan secara pendidikan, secara semuanya. Jadi harus jadi manusia super. Jangan sampai gara-gara laki-laki mau poligami ribut sama istrinya jadi cerai, anak-anaknya tidak punya kasih sayang, pecah belahlah rumah tangga. Jadi tergantung pilihan nih teman-teman semua, mau mengambil manfaat atau mudorotnya, besar mana kira-kira. Mungkin cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.